Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat spiritualis Nusantara, saya ingin menggugah kesadaran kita semua bahwasanya kita ini adalah manusia-manusia yang diperjalankan di akhir zaman sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Semua, ya, semua itu adalah manusia yang diperjalankan. Kenapa saya katakan semua? Karena masing-masing memiliki peran. Ada yang berperan sebagai lakon, ada yang berperan sebagai lawan, ada yang berperan sebagai warga biasa, ada yang berperan sebagai duta, ada yang berperan sebagai penyampai berita, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sedikit menggugah kesadaran kita bahwasanya mari kita melihat lebih dalam lagi tentang diri kita, memurnikan apa sesungguhnya tugas dan lakon yang sedang kita terima, yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Karena begini, banyak di antara kita yang kemudian pada akhirnya melakukan pengakuan-pengakuan, ya, berulang kali saya sampaikan ini, karena memang banyak yang kemudian menjadi orang yang melawan, atau mungkin menjadi pendengar setia, atau orang-orang yang ingin aman, selamat di jalur yang benar. Nah, maksud saya adalah mari kita kembali pada fitrah diri kita masing-masing untuk mengetahui jati diri kita sesungguhnya, sehingga kita tidak ada nafsu yang kemudian mendrive kita, mengendalikan kita untuk kita harus seperti ini, seperti ini. Biarkan itu berjalan natural. Karena saya katakan tadi, semua orang diperjalankan. Nah, apabila ada penyatuan rasa, apabila ada komunikasi, apabila ada saling berbagi, saling mengingatkan satu sama lain, ya, maka sejatinya diri kita ini akan semakin tergugah. Saya tidak menolak dengan apapun yang mungkin komentar-komentar dari teman-teman semua, karena itu juga jadi bahan renungan saya juga. Apakah saya sudah benar atau belum? Nah, seperti itu. Kadang memang ada masukan yang harus saya terima, saya tidak menolaknya. Nah, sebentar. Artinya begini, Sur. Kalaulah misalkan kita, ya, kemudian menyadari diri kita, terus berkumpul, terus kemudian kita saling bertukar dengan pengalaman spiritual kita yang terkait khususnya perjalanan ini, maka tentunya di situ akan ada sesuatu yang kita tidak ketahui, tapi yang lain yang tahu, sehingga di situ kita akan berbagi. Oh, ternyata saya salah. Oh, ternyata saya harus seperti ini. Oh, ternyata saya baru tahu posisi saya tuh, ternyata saya ditugaskan untuk begini. Kadang-kadang kita tidak bisa berdiam diri saja untuk ketika kita mendapatkan wahyu, bukan wahyu, ya, itu yang sering-seringnya orang itu mengklaim itu tuh wahyu, padahal itu bukan wahyu. Nah, ketika kita mendapatkan itu, cahayakah, atau didatangi oleh sosok-sosok yang mungkin kita nggak kenal, tetapi itu dari golongan putih, ya, bahasanya. Tapi kita mengklaim itu sebuah wahyu. Nah, ini yang akan kemudian menyesatkan kita semua, Sur. Nah, sementara ketika mungkin kita bisa berkomunikasi dengan yang lainnya, ya, saling berbagi, ternyata kita baru tahu bahwa ternyata kita ini adalah orang yang diperjalankan untuk misi ini,
dengan posisi saya sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, akan saling mengetahui. Nah, jadi begini, Saudara. Saya Muslim. Hari ini saya mendapatkan petunjuk membuka Quran surat At-Tur, ya, yang artinya bukit. Tursina, bukit. At-Tur ayat 26. Seperti biasa, setiap saya mendapatkan petunjuk tersebut, saya akan membaca ayat sebelumnya, ayat 25-nya. Lalu ayat berikutnya, ayat ke-27-nya. Yang maknanya begini, bahwa dahulu, atau ya ini pemaknaan sayanya ya, pakai bahasa saya, yang artinya begini. Ketika ini saya coba mentadaburi isi dari makna itu Al-Quran tersebut. Ketika kita ya berkumpul dengan orang-orang yang beberapa golongan gitu ya, seperti kita ini kan para pejalan ya, berkumpul terus kemudian saling bercerita bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini sama-sama orang-orang yang tentunya semua orang yang diperjalankan itu Allah pasti akan mendapati satu ujian, mendapati satu lika-liku hidup dan lain sebagainya. Nah, akhirnya berkumpul. Ketika berkumpul lah, kemudian mereka saling bercerita, saling bercengkrama, saling sharing begitu ya. Nah, terus endingnya adalah apa? Nah, kita ini adalah golongan orang-orang yang selamat, golongan orang-orang yang Allah jamin keselamatannya. Nah, jadi petunjuk yang saya dapatkan ini bukan serta-merta satu kebetulan, tapi satu kebenaran. Ya, bukan satu pembenaran, tapi satu kebenaran. Karena saya tidak akan pernah ragu dengan petunjuk yang saya dapatkan. Tentunya petunjuk dari Al-Quran. Apalagi karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang nyata buat kita. Hudal linnas. Nah, maka dari itu saya langsung buatkan short podcast ini untuk berbagi untuk kita semua seluruh. Jadi kita semua itu tentunya diuji, dan saya menghadapi berbagai macam karakter para pejalan spiritual. Itu semuanya hampir itu orang-orang yang memang dalam ujian tempaan semua. Pun saya ceritakan dulu tahun 2012 tuh saya pernah punya karyawan 200 orang, kemudian bangkrut. Habis. Sorry to say, saya punya rumah tuh. Harga mungkin sekarang itu 6 miliar. Itu hilang, habis. Semua harta saya habis. Sampai kemudian 2018, 2019, 2020 itu baru mulai ada perbaikan. Dan sekarang alhamdulillah Allah telah memperbaiki diri saya, meskipun saya merasa belum sempurna, masih sangat kurang. Nah, terus akhirnya saya bertemu dengan berbagai macam orang seperti ini yang diperjalankan, dan masalahnya itu ada yang sama, ada yang beda, ya kan? Nah, di sini ada perbaikan, dan sekarang alhamdulillah Allah telah memperbaiki diri saya, meskipun saya merasa belum sempurna, masih sangat kurang. Nah, terus akhirnya saya bertemu dengan berbagai macam orang seperti ini yang diperjalankan, dan masalahnya itu ada yang sama, ada yang beda, ya kan? Nah, di sini saya tidak ingin tergelincir saya pribadi, sehingga saya berusaha untuk terus mencari saudara-saudara saya. Ya, kawan banyak saya tidak bohong, kawan saya banyak sekali. Saya pernah bercerita, saya kayak kawan saya itu hampir di setiap kota itu ada. Jadi saya tidak bingung mungkin ketika saya pergi kemana begitu. Kayak contoh kemarin saya, mohon maaf sedikit cerita, mobil saya digadaikan orang, dibawa kabur oleh orang, dibawa lari ke daerah Bandung. Karena saya ada kawan di sana. Nah, ini aparat
oknum aparat pelaku. Nah, ya saya nggak perlu sebut lah oknum aparat mana. Nah, pada akhirnya saya minta tolong sama teman saya dan saya tidak perlu turun ke sana. Teman saya yang di sana turun langsung ambil dan mengantarkan ke rumah. Nah, itu sedikit cerita. Artinya begini, seluruh. Dengan penyatuan rasa yang sudah dibangun oleh Kang Surya dalam Padepokan Lokajaya ini sudah mulai ada titik terang manfaat untuk kita semua. Ya, jadi mari kita bangun sinergi ini, terlebih untuk menyongsong kehadiran sosok yang saat ini semua orang tunggu-tunggu, khususnya Nusantara dulu nih, sosok SP. Kalau Imam Mahdi kan ditunggu-tunggu oleh dunia. Ya. Nah, kita satukan rasa ini untuk supaya nanti pada saat kita mulai dipertemukan oleh Allah dalam satu tempat dan waktu yang tepat, dipertemukan oleh Allah dengan sosok SP atau Al-Muntazir, maka di situ itu kita sudah memiliki hati yang lapang, tidak ada kebencian, tidak ada apapun, sehingga kita ketika bertemu kita sudah seperti saudara yang sudah lama menjalin hubungan persaudaraan, meskipun kita tidak saling mengenal. Nah, itu sudah saya buktikan selama hampir 5 tahun, 6 tahun ke belakang ini. Saya menjalin pertemanan, persahabatan, menjadi saudara. Gitu. Karena bagi saya pertemanan, persaudaraan itu sangat berarti untuk kehidupan kita. Sebagaimana tadi contoh yang paling kecil tadi saya sampaikan, ketika saya kehilangan mobil, 3 mobil saya digadaikan oleh satu sosok, gitu. 2 Toyota Alphard, satunya Expander. Ya mohon maaf, bukan saya show up, tidak. Ini salah satu manfaat ya. Kebetulan apa yang kita bahas adalah terkait dari sinergi dari apa yang dibangun oleh Mas Surya melalui Padepokan Lokajaya ini. Itu sudah mulai terbentuk. Jadi kita kosongkan diri kita dari yang namanya iri dengki, karena waktunya sudah semakin mepet. Ketika nanti kita dipertemukan dengan sosok beliau yang kita tunggu-tunggu, kita sudah sama-sama menerima, sama-sama sudah kosong-kosong lah, istilahnya udah lahir batin. Jadi bertemu pun walaupun baru ketemu sekali, berpelukan sebagaimana kita itu orang yang sudah mengenal lama. Jadi itu saja seluruh, terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam persatuan Indonesia.